Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania. Saya dari Prodi Administrasi Negara. Di sini saya mengambil materi tentang dinamika dan tantangan otonomi daerah di NTB. Pertama, perkembangan pembangunan lokal otonomi memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintahan provinsi dan kabupaten untuk merencanakan pembangunan yang sesuai karakteristik wilayah. Seperti Lombok mengembangkan pariwisata internasional, sedangkan Sumbawa fokus pada pertanian, peternakan, dan pertambangan. Terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat otonomi membuka ruang lebih luas bagi masyarakat, tokoh adat, dan organisasi lokal untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan, pengawasan kebijakan, dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini memperkuat akuntabilitas pemerintahan kepada rakyat. Ketiga, pemanfaatan sumber daya daerah berhak mengelola dan mendapatkan bagian hasil sumber daya alamnya seperti pertambangan, laut, dan pertanian untuk mendanai pembangunan sendiri, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada transfer pusat. Hal ini mendorong pengembangan ekonomi lokal. Yang keempat, keragaman pengelolaan antar wilayah. Setiap kabupaten atau kota di NTB memiliki kebijakan yang berbeda sesuai potensi. Misalnya, Lombok Barat mengembangkan pariwisata pantai, Sumbawa Barat mengelola tambang emas, dan Lombok Timur fokus pada pertanian. Tantangan utama otonomi daerah di NTB. Yang pertama ada kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kesenjangan paling terasa antara Pulau Lombok dan Sumbawa. Lombok berkembang pesat berkat pariwisata, sedangkan Sumbawa masih tertinggal dalam infrastruktur, akses transportasi, dan layanan publik. Bahkan di dalam satu pulau pun terdapat perbedaan kesejahteraan. Yang kedua, keterbatasan kapasitas keuangan daerah. Sebagian besar daerah di NTB masih memiliki pendapatan asli daerah yang rendah dan sangat bergantung pada dana alokasi umum dan pemerintah pusat. Hal ini membatasi kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan secara mandiri. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Masih banyak aparatur pemerintah daerah yang belum memiliki kompetensi memadai dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik. Hal ini menghambat efektivitas pelaksanaan otonomi. Keempat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di satu sisi, sumber daya alam Nusa Tenggara Barat menjadi potensi pendapatan, namun di sisi lain muncul tantangan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkontrol, serta konflik kepentingan antara pengusaha, masyarakat adat, dan pemerintah. Kelima, tata kelola pemerintahan dan korupsi masih ditemukan masalah birokrasi yang lambat, kurangnya transparansi pengelolaan anggaran, serta praktik korupsi yang mengurangi manfaat otonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya atau lingkungan. Pariwisata yang berkembang pesat di Lombok membawa dampak positif ekonomi, namun juga mengancam kelestarian budaya lokal dan kerusakan lingkungan alam jika tidak dikelola dengan baik. Kesimpulannya, otonomi daerah di NTB memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensinya sendiri. Namun, di hadapan para tantangan utama, kesenjangan antar wilayah, keterbatasan dana dan sumber daya manusia, serta kebutuhan tata kelola yang baik, keberhasilan
otonomi tergantung pada kemampuan pemerintahan daerah pengelola potensi secara adil, transparansi dan berkelanjutan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.